Lagi di acara live kita pada malam hari ini. Selamat datang semuanya. Selamat mampir. Sambil nungguin dulu ya teman-teman yang lain pada masuk semua ya. Hari ini startnya jam 6.30-an ya, karena nanti habis ini jam 7 mesti standby buat live lagi. Ya, jadi seru-seru selalu. Terima kasih semuanya buat yang sudah mampir dari kemarin. Kita seru-seruan sama-sama belajar melepaskan emosi. Ya, setiap hari ya, sedikit-sedikit lah ya. Mungkin nggak terlalu banyak, tapi banyak hal yang bisa kita beresin seiring dengan kita akumulasiin. Ya, ibaratnya kayak gosok gigi lah. Sehari gosok gigi 1 kali. Ya, sehari beres-beres memperkaya diri dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Ya, sehari sekali aja gitu ya. Jadi bantu kita biar lebih fresh lagi buat ngejalanin kehidupan. Oke, selamat malam juga. Ada Kak Evang, ada Kak Feni, ada Kak Alvin, welcome. Kak Koni, Kak Ana, selamat datang. Ci Noviana, Kak Sinta, selamat datang semuanya. Kak Debi, Kak Yusri, Kak Novi, selamat datang mampir semuanya. Sip, seru-seruan lagi seperti biasa. Dan kemarin pada banyak yang sharing karena transisi ya, hidupnya banyak yang berubah dari ikut live juga. Jadi saya memang rekomendasikan selalu untuk ikut live dulu aja, nonton dulu ya yang gratisan gitu ya. Nggak usah ikut kelas dulu yang bayar-bayar, nanti aja lah. Kalau misalkan Anda udah ngerasain kayak diri Anda kerasa lebih enak gitu ya, lebih fun misalnya ya dari ngejalanin ini doang. Ya abis itu mau ikut step up lagi, ya silakan. Tapi bukan sebuah keharusan juga untuk ikut kelas. Belajar gratisan aja juga banyak yang berubah kok ya. Jadi bisa seperti itu juga. Jadi ini adalah sebuah opsi. Nah, tapi kalau misalnya gratisan aja pada nggak mau belajar, nggak mau ngikutin, nah itu yang kepala langsung mutung ya, pusing. Ya kayak kemarin ada yang kayak gitu ya. Ibaratnya udah gratisan nggak mau gitu kan, nggak mau belajar, nggak mau cari di IGTV, nggak mau repot katanya nyari-nyari apa tema-tema buat saya gitu ya. Lah ya susah juga, ibaratnya kalau udah disediain semuanya, eh, kayak dikasih makanan gratis ya, makanan gratisan udah dikasihin nih, ada menunya banyak. Anda mau nasi goreng, cari nasi goreng sesuai kebutuhan Anda. Anda mau capcay, cari capcay. Anda mau mie keriting, cari mie keriting. Anda mau daging steak, cari steak. Jadi temanya ada banyak, 250 video. Anda tinggal cari aja mana sesuai kebutuhan Anda gitu. Nah, tinggal Anda yang cari sendiri. Ibaratnya kalau makanan tuh udah disediain semua, jadi silakan makan gitu. Kalau misalkan apa, makannya maunya disuapin, maunya dikunyahin, ya susah juga ya. Jadi kalau mau dibantuin saya yang suapin, saya yang kunyahin, ya udah berarti masuk ke kelas aja ya kan. Ibaratnya ada jasanya, harus bayar yang bantu suapin, yang bantu ngunyahin ya, berarti seperti itu. Makanya disediakan kelas. Ya tapi kalau misalkan mau yang gratisan, monggo silakan belajar live aja, ada 250 video lebih kan buat belajar melepaskan emosi yang akan bantu meringankan beban permasalahan emosi kita gitu. Jadi biar lebih happy gitu ya. Sorry kalau hari ini nafas saya agak pendek. Minta tisu dong Han. Soalnya sama air minum. Soalnya tadi habis ada sedikit accident. Saya nyemprot apa namanya, eh, cairan pembersih lantai gitu ya. Dan kan tadi lagi pengen bersihin kamar mandi. Terus saya lagi semprot-semprot gitu. Terus saya semprot banyak gitu ya, karena kan kalau cuman sedikit takut nggak bersih gitu ya. Terus tiba-tiba nafas saya langsung sesak gitu, yang kayak mau ngegeleyang, kayak mau pingsan, tajam banget. Ternyata itu yang dipakai itu kayak semprotannya itu konsentrat teman-teman. Jadi yang kayak bener-bener sangat-sangat strong banget, kuat. Sorry nih, saya lagi masih apa, ngebekap dulu di sini. Karena tadi ada kayak apa, ngegelak bentar. Minta tisu. Tapi kurang banyak. Sorry ya teman-teman ya. Lagi error soalnya. Thank you. Nah, terus habis itu ya jadi kayak nafasnya langsung sesak gitu, susah. Nah, jadi kayak mungkin nggak tahu ya, karena aerosolize kan aku semprotnya memang gitu ya, terus aku hirup kayaknya. Jadi kayak langsung kayak sesak napas. Nah, terus katanya istri,
Loh itu satu kali semprot aja cukup kata dia, buat kayak satu ember kecil. Dia bilang kalau biasa kayak robot pembersih itu lantai, cukup satu kali semprot tuh udah bisa buat ngepel semuanya. Nah tadi saya semprot tuh banyak banget, saya gitu ya, begitu udah semprot terus napasnya langsung sesek gitu ya, ternyata itu gara-gara konsentrat gitu ya. Nah jadi dalam kehidupan kita juga perlu untuk memperhatikan rules teman-teman. Kadang-kadang kita nganggap semuanya kayak udah sama aja lah gitu ya, kayak udah pernah diajarin seperti itu, jadi kita tinggal lakukan pakai cara yang lama. Tapi kadang-kadang ternyata sesuatu hal itu belum tentu sama dengan apa yang sudah kita tahu gitu. Jadi kayak tadi ketika saya nyemprot, mungkin semprot langsung gitu ya, tinggal langsung ngikutin, saya udah nggak merhatiin lagi aturan-aturannya. Mungkin kalau saya baca dulu ya di belakang panduannya, mungkin ya saya akan semprot mungkin 2-3 semprotannya cukup. Tadi mungkin saya semprotnya itu sekitar mungkin sekitar berapa ya tadi? Mungkin 15 kali semprotan ada kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mungkin 15 sampai 20 kali. Yang harusnya satu kali, ini 20 kali semprot. Jadi langsung kayak sesek napasnya gitu, kayak langsung kayak mau pingsan ya. Jadi terus udah gitu saya mesti bersihin buru-buru kan, takutnya nanti kalau kelamaan ngendap gitu. Jadi saya masih tahan napas, saya pakai pakai handuk gitu nutupin sambil semprotin semua pakai air panas gitu biar keluar. Kata Bro Andrew besok pakai masker, besok ya nggak usah lah, nyemprotnya 2 kali aja cukup gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kayak kadang-kadang kayak gitu ya, kalau kita nggak merhatiin set regulations, aturan-aturan rules yang baru, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu nggak selalu sama dengan yang lama. Nah cuman terkadang kita kayak udah nge-label semuanya bakalan sama. Nah jadi kita perlu memperhatikan seperti itu ya teman-teman. Kalau dibilang istirahat aja dulu kok, ntar ada live juga webinar, iya sih. Paling nanti abis ini langsung aktivitas lagi gitu ya. Kalau tadi emang abis pas lagi ini sekitar mungkin udah lewat 45 menitan lah yang lalu gitu ya prosesnya. Nah sekarang udah tinggal sisa-sisa lah. Kalau tadi agak lumayan parah. Next pakai GoClean aja kok. Iya, cuman nih lagi gara-gara lagi pandemi, jadi apa-apa bersih-bersihin sendiri dulu ya. Jadi kayak emang nggak ngundang orang banyak masuk lah kalau nggak perlu. Ibaratnya kayak yang sederhana, kayak cuman sekedar bersih-bersih dikit. Kalau bisa dilakukan sendiri, aku lakukan sendiri gitu ya, daripada mesti ngajakin orang masuk ke dalam unit. Nah jadi seperti itu ya. And so balik lagi teman-teman, bicara tentang tadi kita lagi ngobrolin apa sih, sampai jadi kayak lupa. Oke, jadi kalau misalkan udah ngeberesin emosinya, beban, Anda tinggal cari aja banyak live-nya yang udah saya bikin videonya ya, tinggal nonton aja ya. Dan juga paling susah memang kalau buat orang yang nggak mau sabaran ya, sistem ini nggak mau sabaran sama nggak mau usaha. Ini 2 hal yang paling penting banget, karena kalau kita mau sabar, mau cariin ya semuanya tema-tema yang cocok ya, kita akan bisa beresin emosinya. Usaha juga cari ya, misalkan mana yang paling cocok buat kita beresin ya. Jadi ketika diberesin bisa selesai, jadi ringan gitu ya. Abis itu ya udah happy aja. Nah jadi intinya adalah kita mesti cocok gitu ya. Bukan cocok. Kita mesti usaha dan mau sabar ya, mau coba. Kalau mau yang gratisan, kalau nggak sabaran ya silakan datang aja ya ke sesi grup barengan ya, kayak lagi biasa di Zoom misalnya ya. Di Zoom juga banyak yang bertanya, jadi banyak yang kayak saya bisa bantu jawab, tapi ada levelnya dulu sendiri ya. Terus udah gitu juga Anda bisa ikut ke kelas ya. Kalau di kelas buat orang yang pengen belajar step up, belajar lebih banyak ya, tinggal datang ke sana. Ada yang pengen hilangin rasa malas, katanya Kak Mumun. Kalau mau hilangin rasa malas, biasanya itu Anda bisa mengeliminasi semua yang menciptakan malasnya. Apa sih yang bikin Anda malas tepatnya? Nah itu yang diberesin ya, seperti itu. Nah tentang kemalasan juga kita udah pernah bahas ya. Jadi kalau misalkan Anda nonton, biasa setiap kali live itu biasa kita ada sentuh 1-2 hal yang mungkin kadang-kadang kita kelupaan sentuh. Belum tentu setiap live itu mungkin
akan memberikan dampak langsung, tapi saat Anda belajar, Anda akan tahu, oh oke, ada seperti ini. Jadi ke depan hari mungkin Anda tidak akan kejeblos ke lubang yang sama, kayak gitu ya. Nomor satu, esensinya jadi kayak pencegahan. Ya, terus yang berikutnya, kalau misalkan di masa lalu Anda sudah ada case-nya, itu akan membantu Anda lebih cepat untuk kayak bisa melepaskan atau menyelesaikan. Nah, mungkin nggak semuanya nyentuh langsung ngeberesin ke arah sana. Gimana cara melupakan pikiran trauma? Traumanya perlu di find out dulu apa traumanya, habis itu baru dilepaskan. Ya, seperti itu. Jadi cara melupakan trauma sama caranya dengan mengekstrak emosi-emosi yang lain. Intinya sih emosi cuma gitu-gitu doang ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk diselesaikan kalau kita mau melakukannya dan kita mau konsisten melakukannya. Jadi bukan sesuatu yang susah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh susah ngelepasin emosi itu kita butuh bertahun-tahun, butuh proses panjang segala macam, ya 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 mungkin mereka nggak tahu caranya aja, yang gimana caranya supaya bisa lebih singkat. Nah kalau ada alternatif Anda bisa beresin lebih cepat, ya itu akan membantu. Gimana biar bisa lebih percaya diri? Gampang, percaya dirinya yang nggak bikin percaya diri dilepaskan. Itu banyak banget kita bahas di tema, Anda cari aja tema live-nya, atau Anda bisa ikut ke kelas ya. Biasa di kelas kita akan belajar juga cara seperti itu, terutama di DTK Advance kita banyak banget ngebahas tentang ini. Rasa ngantuk setiap saat bisa dihilangkan nggak kok? Biasanya rasa ngantuk setiap saat itu, ini mungkin saya kasih tahu ya penyebab-penyebab yang umum ya. Kalau misalkan semangat naik turun, ya ini kan ada yang nanya, kalau semangat naik turun gimana? Semangat naik turun disebabkan dari ketakutan kita terhadap apa yang mau kita lakukan. Misalnya Anda pengen prospek orang, tapi Anda takut ditolak, Anda jadi nggak semangat. Nah itu yang menyebabkan nggak semangat adalah takut untuk ditolak, takut terhadap penolakan. Atau misalkan Anda membandingkan diri Anda dengan kanan kiri, ya, bikin Anda insecure. Nah itu juga bisa jadi penyebab Anda naik turun juga, ya, misalkan itu seperti itu. Jadi kita perlu bisa melihat, ya kan, setiap orang itu beda-beda rasanya. Rasa malas Anda mungkin munculnya dari situ, mungkin juga enggak, karena setiap orang punya pengalaman puluhan tahun, pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kita harus ngeliatnya case by case, setiap orang tuh lain, nggak bisa kayak dipukul rata. Rasa malas saya sama gak sama Anda? Ya nggak mungkin lah, kehidupan saya beda sama kehidupan Anda, ya kan? Jadi setiap orang tuh rasa malasnya pasti lain-lain, ya. Kalau pikiran trauma juga traumanya lain-lain. Jadi trauma A sama trauma B pasti beda, ya kan? Penyebab traumanya juga lain. Jadi itu yang perlu dicari tahu dulu baru diberesin. Kalau percaya diri, yang bikin nggak percaya diri, misalnya bisa jadi trauma masa lalu bikin nggak percaya diri. Kayak kemarin saya pernah cerita, salah satu ada yang dulu pernah diputusin di tengah teman-temannya, diliatin gitu ya sendiri di depan. Jadi pas lagi sama mantannya diputusin di depan umum, langsung trauma. Habis itu tiap kali buat kalau mau bicara depan umum langsung takut. Nah itu bisa terjadi seperti itu, ya. Saya takut ditolak, bener koreo, udah semangat nih mau prospek, pas mau ke rumahnya down. Nah itu takut penolakan. Jadi takut penolakannya yang perlu diselesaikan. Cara memaafkan orang yang berulang-ulang, setelah memaafkan diulangi lagi. Nah itu perlu diberesin juga, karena itu ada traumanya tersendiri, apalagi kalau sudah berulang kali diperlakukan hal yang sama, ya. Jadi itu perlu diberesin. Memang bukan sesuatu yang Anda mungkin akan selesaikan langsung dalam secara cepat, tapi Anda bisa menyelesaikannya, kayak gitu ya. Saya merasa insecure banget, semangat saya naik turun. Yes, kalau Anda biasa ngebandingkan sama kanan kiri seperti itu ya, jadi seperti itu ya, kena insecure-nya. Rasa ngantuk setiap saat bisa dihilangkan nggak kok? Kalau rasa ngantuk setiap saat itu biasanya karena Anda lari dari kehidupan Anda. Ya, jadi kayak kalau Anda tidur terus, kabur terus, ya ini kayak tema yang kemarin. Makanya saya bilang Anda nonton live. Kenapa? Anda nonton live kemarin, Anda udah terjawab ini. Karena sama seperti yang kemarin ada cerita pengusaha yang dia kayak nggak semangat, walaupun dia punya potensi segala macem, tapi dia selalu malas-malasan, setiap hari tidur melulu, takut buat membangun kehidupannya. Karena punya masalah trauma-trauma di masa lalu yang bikin dia jadi seperti itu, ya. Saya perfeksionis, melankolis, jadi takut banget melakukan kesalahan. Nah itu udah tahu masalahnya ya. Jadi setiap kita sebenarnya tahu lah masalah kita kurang lebih apa. Nah masalah itulah yang kita perlu cari temanya di live kita dan kita beresin. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang sulit. Jadi yang jangan percaya kalau orang bilang susah ngeberesin emosi apa segala macam, itu susah. Anda
tinggal bilang ya kamu aja yang nggak tahu caranya gitu. Kalau kamu tahu caranya, kamu akan bisa lepaskan. Nah, cara ngelepasinnya gimana? Cari temanya kayak tadi, nonton ya di live kita. Kalau misalkan Anda mau gratis, balik lagi, Anda mau gratis atau mau bayar ya lebih cepat. Ya sama kayak Anda jalan, bisa lewat jalan biasa, jalurnya, ketemu lampu merah, Anda tunggu sebentar, ya kan, Anda usaha. Kalau Anda mau cepat ya Anda naik jalan tol. Mau lebih cepat lagi naik pesawat terbang misalnya. Ya Anda bisa pilih, naik pesawat terbang bayar, naik jalan tol, masuk tol bayar. Nah, Anda tinggal sesuaikan. Ya, ibaratnya nasi gorengnya udah disediain semua gratis, Anda tinggal makan. Ya, cuma kalau makannya masih mau disuapin, masih mau dikunyahin, ya bayar buat orang nyuapin Anda dan ngunyahin buat Anda ya, seperti itu ya. Insecure saya hilang karena pisau dilepasin di kelas DTK. Oke, sip, mantap. Cinovi ya, sudah berhasil melepaskan emosinya. Oke, so yang terpenting dua adalah Anda perlu untuk sabar, mau mencoba, dan usaha. Ya, tapi seringkali manusia itu sulit untuk mencoba dan berusaha karena mungkin ada trauma masa lalu yang tersimpan di dalam dirinya. Ya, dan satu hal yang saya mau sampaikan di sini, apa yang saya lakukan di sini, ya sifatnya kayak verbal releasing seperti ini, ngebantu ngelepasin beban emosi. Ini bukanlah pure system structure di OA yang akan Anda pelajari di kelas. Anda akan belajar sesuatu hal yang berbeda. Ya, Anda akan belajar tentang strukturnya melepaskan emosi. Saya sering melepaskan emosi setiap hari di DTS, tapi kalau di kelas DTK Anda akan belajar lebih ke arah struktur. Jadi melepaskan emosi dengan struktur itu bedanya apa? Ibarat sederhananya kalau saya bisa jelaskan, kalau di kelas yang setiap hari saya bawakan itu kayak saya udah kurasiin. Ini nasi goreng, ya ini pizza, ini steak, ini misalkan capcay, Anda tinggal masak. Nah, kalau misalkan Anda di kelas DTK, Anda belajar untuk bagaimana caranya meracik nasi goreng Anda sendiri atau meracik steak Anda sendiri. Anda lagi pengen masak apa, Anda bisa masak sendiri. Nah, ibaratnya kayak di kelas DTK itu, ya makanya belajar bagaimana menyelesaikan masalah emosimu sendiri. Jadi masalah emosinya yang pribadi, yang private gitu, bukannya yang masalah emosinya yang kalau ini kan secara global ya, masalahnya orang lain juga ikut kita bahas di sini. Tapi kalau bagaimana cara ngeberesin masalahnya sendiri, ya itu ikut di kelas DTK ya, belajar tentang struktur melepaskan emosi. Seperti itu ya. Oke. So, teman-teman semua, ya seru ikutan kelas kata Kak Ana Yuli. Sip, terima kasih buat share-nya ya. Dan intinya adalah ketika apapun yang menyebabkan Anda mungkin nggak sabaran, apa sih hal yang bikin Anda jadi nggak sabaran, jadi pengen buru-buru cepet-cepet? Bagaimana kalau Anda justru kesabaran? Ya kadang-kadang kita terlalu menilai apa-apa harus buru-buru, harus cepet-cepet selesai. Karena kita di dalam kehidupan itu semua diajarkan harus selalu cepat-cepat. Segala sesuatunya harus cepat selesai. Makin cepat itu makin bagus. Nilai kamu makin bagus ketika kamu bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Dan semua konsep kecepatan itu menjadi satu hal yang penting dan signifikan dalam kehidupan kita. Ya kayak Anda bisa sukses lebih cepat dari orang lain. Apa yang dibilang sama orang lain? Hebat. Anak kelas 5 SD bisa ngerjain tugas anak SMP 1. Luar biasa, pinter. Ya, jadi anak-anak itu dituntut untuk dewasa lebih dulu, lebih awal. Makin cepet, ya kan, nikah lebih cepat. Bagus. Punya anak lebih cepat. Bagus. Apa aja pokoknya yang lebih cepat. Hebat. Cepet, bagus gitu ya, selalu kayak gitu. Nah jadi apa-apa jadi kayak cepet terprogram di bawah sadar kita. Apa-apa pengen buru-buru cepet, pengen cepet-cepet ngebut, pengen segala macem apa-apa cepet gitu ya. Ini kata Bro Andrew, waktu itu buru-buru meeting ingin cepet sampai, balik ke mobil lupa mobilnya parkir di mana, padahal harus meeting berikutnya. Ya karena kita buru-buru ya cepet-cepet gitu. Nah jadi cepet-cepet itu bukan sesuatu hal yang ya baik juga. Bagaimana kalau misalkan ada yang kemarin kita udah sempet salah satu elemen buat kesuksesan adalah untuk bisa lebih sukses lebih cepat adalah istirahat dulu. Ketika istirahat mungkin Anda akan bisa lebih brilian lagi, berpikir lebih jernih lagi, lebih cerdas lagi. Bagaimana kalau justru ketika Anda lagi mungkin take a break sejenak, ya mungkin dengan sabar Anda melakukan, ngelihat dulu ya, misalnya kayak contohnya tadi ketika saya mungkin langsung semprot yaitu si alat pembersihnya. Kalau misalkan saya mungkin duduk dulu sejenak, baca dulu, atau minimal nanya dulu sama istri saya,
Atau saya semprot dulu 2 kali gitu ya, baru saya ngecek dulu ibaratnya, ini beneran nggak ini 2 kali aja cukup apa enggak. Ya ini semprot sampai bes 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 bes. Ya tiba-tiba udah sesak napas aja. Bisa jadi buru-buru itu malah mencelakakan kita. Ya. Coba dicek deh berapa kali Anda di dalam hidup Anda terburu-buru malah akhirnya jadi menyusahkan hidup Anda sendiri. Ya, terkadang-kadang yang penting juga adalah Anda bisa menentukan situasi kondisi yang paling tepat ya untuk kayak oke, ngeflow-nya tuh seperti apa yang paling enak buat Anda gitu ya. Jadi kayak sehingga ketika Anda melakukannya nggak repot gitu. Jadi kayak hidup Anda bisa lebih tenang, lebih happy ngejalaninnya kayak gitu. Ya, katanya Bro Andrew mau mati gara-gara 8 lantai parkirannya, mobilnya lupa parkir di mana. Nah, itu juga pusing tuh ya. Kalau lagi buru-buru lupa parkiran gara-gara cepet-cepet gitu ya. Saya juga kemarin buru-buru ngapain gitu sempet jadi konslet. Pokoknya kalau kita buru-buru cepet-cepet ya kita lagi kebawa sama emosinya. Ya seringkali kita jadi melupakan hal-hal yang penting, yang esensial, yang mungkin saja justru itu membantu kita bisa lebih bagus lagi. Ya berapa banyak orang yang terburu-buru akhirnya di mobil di jalan jadi mengalami mungkin ya kayak kecelakaannya atau musibahnya. Itu orang di luar sana ya, kita enggak ya. Nah cuman ada seperti itu ya. Jadi kapanpun Anda selalu terburu-buru, tidak sabaran, pengen buru-buru selesai, misalnya terkait dengan emosi, Anda pengen selesainya cepat-cepat, pengen buru-buru beres semuanya, semua pemikiran, semua rasa, ikatan, keterikatan, semuanya diterima, diikhlaskan, apapun yang menyebabkan hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan, semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semuanya yang ada terkait dengan hal ini, kapanpun Anda selalu terburu-buru dan tidak sabaran, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Kapanpun kecepatan menjadi penting dan signifikan yang selalu jadi idolanya Anda dan selalu Anda cari dalam kehidupan Anda. Jadi Anda pengen semuanya serba cepet, yang malah akhirnya menghilangkan banyak kesadaran Anda karena pengen semuanya cepat-cepat selesai, pengen semuanya cepat-cepat lurus, pengen semuanya cepat beres, semua pemikiran, semua rasa terkait dengannya, semua hal yang menghalangi Anda melepaskan, semua kapanpun edukasi apapun manapun yang mengajarkan bahwa kecepatan itu begitu bagus. Ya, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua yang ada dalam diri Anda terkait dengan hal ini, semua diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Katanya Pak Hendra, harus slow down supaya lebih efektif, hasilnya jadi lebih cepat. Ya terkadang seperti itu. Bukan berarti kita jadi slow terus juga. Ya intinya kalau misalkan kalau katanya L. Michael Hall itu we do fast by going slowly. Jadi kita menciptakan kecepatan dengan bergerak dengan cara yang lebih lambat. Jadi kadang-kadang dengan kita memperlambat bukan berarti itu akan jadi lambat, tapi seringkali kadang dengan memperlambat juga bisa mempercepat menyelesaikan persoalan kita. Ya, aku lupa kalimat tepatnya. Pokoknya yang kayak something rhyme-nya kayak gitu. We do it fast by going slowly. Kalau nggak salah gitu deh. Jadi kayak kita melakukannya dengan sangat cepat dengan cara kita melakukannya secara lambat. Bingung ya. Jadi take a break ataupun misalkan lakukannya dengan teliti itu malah lebih bagus. Kadang-kadang kita pengen cepet-cepet malah salah. Ketika salah kita harus ngulang lagi, kita lakukan lagi, salah lagi, kita ngulang lagi. Nah ibaratnya kadang-kadang kayak lagi WA gitu ya, Anda WA-an, Anda ngetik, Anda send, salah send, Anda mau betulin, buru-buru kirim lagi, salah lagi, 2 kali, 3 kali salah ketik misalnya. Ya daripada 3 kali salah ketik, mendingan 1 kali tapi ngetiknya benar-benar puk gitu ya, diklik dan oke. Kayak gitu. Oke, sip, thank you. So hopefully semuanya lebih asik seru ya hidupnya, dan ya selamat menikmati. Sampai ketemu lagi besok di live kita yang berikutnya. Jadi dibawa santai aja, nggak usah terlalu terburu-buru semuanya ya, karena terburu-buru bisa jadi malah membahayakan kita juga. Tapi nggak selalu seperti itu juga ya, boleh juga yang cepat juga nggak salah juga. Jadi semuanya adalah situasional dan kondisional. Oke? Thank you, sampai ketemu lagi besok. See you again, bye-bye. Kita lepaskan lagi hal-hal yang lainnya. Dadah, thank you.